Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 kemarin itu cuma sekitar 2,97%. Yang artinya kalau dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, kuartal 4 tahun 2019 ini turun teman-teman ya. Apalagi kalau kita bandingkan year on year dengan kuartal 1 tahun 2019 kemarin yang kira-kira pertumbuhan ekonomi adalah 5%. Ini berarti turun sekitar 2,4%-an. Tapi ya, di lain sisi kalau kita lihat market ya, IHSG justru malah meningkat cukup lumayan ya, sekitar 30%-an. Nah, ini ada apa? Ini menjadi penting untuk dibahas karena berkaitan dengan strategi kita nanti ke depannya ya. Apakah kita akan all in, apakah kita akan cicil, atau malah harus kita hindari teman-teman. Nah, saya akan pakai dua kacamata kali ini ya, kacamata fundamental dan kacamata teknikal. Kacamata fundamental tentu saja kita akan membahas dari segi kebijakan pemerintahnya, apa pengaruhnya terhadap grafik ini, dan kira-kira nanti kuartal 2 nanti kalau misalnya sudah rilis pengaruhnya nanti kira-kira seperti apa. Itu dari fundamental ya. Nah, dari segi teknikal nggak kalah menarik teman-teman ya. Kenapa? Karena saya tidak akan menganalisa dengan cara seperti biasa ya. Kita pakai trendline ya, terus kita pakai support and resistance, itu sudah biasa ya. Mungkin akan banyak YouTuber teknikal lain yang sudah bahas ya. Jadi saya akan bahas dengan membandingkan dengan grafiknya pada saat krisis sebelumnya ya. Baik itu di indeks Indonesia ataupun indeks US ya, Dow Jones ya. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Jadi nggak usah panjang lebar lagi, kita akan langsung saja mulai videonya. Let's go. Oke teman-teman, jadi kita akan bahas dari segi fundamentalnya terlebih dahulu ya. Jadi kejadian ini teman-teman sebenarnya membuktikan bahwa sebenarnya market itu tidak sama dengan ekonomi ya. Jadi meskipun ekonominya turun, nggak serta-merta marketnya itu ikut turun juga. Ini adalah buktinya yang paling nyata ya. Kenapa? Karena ekonomi itu soal saat ini teman-teman ya, dan sebelumnya ya, masa lalu. Jadi kalau misalnya kita ngomong market, itu berbeda lagi. Market itu ada unsur persepsi terhadap masa depan. Itu yang menyebabkan kadang ya, market dan ekonomi itu nggak sama teman-teman. Itu penyebabnya. Nah sekarang, lalu apa penyebabnya kok bisa seperti ini ya? Nah kita balik lagi teman-teman ya. Market itu adalah persepsi masa depan ya. Jadi kalau kita ngomong persepsi masa depan, itu ada efek kejut di dalam market ya. Efek kejut ini berasal dari ekspektasi yang nggak sama dengan realisasi ya. Nah contohnya seperti ini ya. Kalau misalnya ya ada suatu perusahaan yang diperkirakan pada akhir tahun itu labanya tumbuh 10% ya. Ternyata pada nyatanya ketika datanya dirilis cuma tumbuh 5%, itu akan menyebabkan kejutan ya. Kejutan dari adanya ketidaksamaan ekspektasi dengan realisasi ya. Jadi tentunya ya pada saat itu orang-orang kecewa dong, karena berharapnya 10% tumbuh ternyata cuma 5%. Akhirnya saham perusahaan tersebut turun ya. Nah ini juga berlaku di IHSG ya. IHSG itu kan diprediksi di kuartal kedua, bahkan yang memprediksi ini adalah Menko Perekonomian ya, Pak Erlangga ya, memprediksi kalau misalnya kuartal kedua nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia mungkin akan minus ya. Itu teman-teman. Nah tapi ya, apakah harganya sudah pasti turun nanti di kuartal 2? Belum tentu. Kita kembali lagi dengan pembahasan saya tadi ya, daya kejut ya. Kalau seandainya nanti kuartal kedua ya, ternyata turunnya nggak sampai minus, alias mungkin turun sampai cuma 1% lah, pertumbuhan ekonomi 1%. Itu kan turun juga, tapi nggak separah prediksi. Yang itu menyebabkan kemungkinan harga saham bisa terus lanjut naik. Seperti itu ya, kecuali sebaliknya. Kalau ternyata datanya setelah dirilis lebih parah dari ekspektasi, itu mungkin bisa terjadi penurunan lebih tajam. Seperti itu ya, itu yang ingin saya kasih tahu sama teman-teman semua ya. Market itu bukanlah ekonomi. Nah, terus teman-teman ya, ini bisa jadi ya, yang kedua, ini mencerminkan bahwasannya sebenarnya ya, dampak COVID terhadap ekonomi mungkin diperkirakan ternyata nggak separah yang diekspektasikan. Jadi akhirnya saham naik. Tapi ada satu lagi ya teman-teman ya, ini adalah poin keduanya. Kenapa kok bisa seperti ini? Kita harus lihat kebijakan dari Bank Indonesia ya. Bank Indonesia itu bulan April dan Mei kemarin itu melakukan kebijakan yang namanya quantitative easing ya. Nah,
quantitative easing ini bisa menyebabkan yang namanya inflasi. Kenapa? Karena uang yang beredar itu akan semakin banyak. Nah, seperti itu. Simpelnya quantitative easing itu seperti ini ya. Bank BI itu membeli ya bonds ya dari pemerintah yang ada di bank-bank. Jadi bank kan dengan menjual bondsnya dapat duit tuh. Nah, artinya likuiditasnya lebih terjaga, lebih stabil, dan diharapkan duit tadi bisa disalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit. Seperti itu adalah simpelnya quantitative easing-nya. Nah, ini bisa jadi adalah cerminan inflasi yang nggak kelihatan, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita melihat BBRI tiba-tiba naik tinggi, itu bisa jadi karena inflasi. Kenapa? Karena harganya aja yang naik. Mungkin value-nya ternyata nggak naik, teman-teman ya. Itu ibaratnya kalau teman-teman sedang inflasi, pecel lele yang tadinya 15.000 jadi 17.000. Value-nya ya tetap pecel lele. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi bisa jadi seperti itu. Ini opini saya ya. Bisa saja teman-teman semua berbeda, bisa. Nah, itu adalah yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya ini ya. Ini sebenarnya dampak ekonomi itu bisa saja terjadi nggak saat itu juga. Artinya bisa terjadi ada delay ya. Kita coba lihat contoh Dow Jones Industrial ya. Ini adalah Amerika. Kita bisa lihat di krisis sebelumnya tahun 2009 ya. Ini ya teman-teman ya 2009. Teman-teman harus ingat ya. Lehman Brothers itu bangkrut di sekitar bulan ini, September 2008, sekitar di sini ya. Tapi titik terendah dari krisis pada saat itu terjadi 6 bulan kemudian, yang artinya mungkin 180 hari ya, baru kerasa dampak ekonomi itu terhadap market, baru kerasa. Nah, kita harus kembali lagi ke sini ya. Ini bisa saja belum terasa, teman-teman ya. Artinya kemungkinan seperti ini itu bisa terjadi. Nah, ini adalah W shape atau W shape ya, bentuknya seperti W ya. Nah, tapi teman-teman, kalau kita melihat kebijakan dari BI yang cukup berhasil mendongkrak nilai rupiah, ini V-shape juga bisa. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita akan bahas dari segi teknikalnya ya, tentang V-shape dan W-shape ini ya, W-shape ya. Kita bisa lihat di 2009 kemarin. Ini, teman-teman ya. Nah, kita harus lihat di sini. Ini adalah 2009 kemarin. Ya, kita bisa lihat ini relatif bisa kita sebut dengan V-shape ya, V bentuknya langsung. Ya, tapi kita harus lihat juga di tahun 98 itu nggak seperti itu. Ya, nah ini adalah krisis 98 ya. Nah, nggak V-shape ya. Nah, permasalahannya kalau kita melihat di indeks Indonesia, kita cuma bisa melihat dua krisis sebelumnya ya. Kita akan coba melihat lebih jauh dengan melihat di Dow Jones, karena kita bisa lihat lebih jauh nih kalau di sini ya. Ini V-shape ya. Nah, orang-orang di US sana itu cenderung percaya kalau grafik krisis kali ini itu adalah bentuknya V-shape seperti ini. Kita coba lihat di 2009 itu jelas V-shape juga ya. Nah, tapi kita lihat kalau .com bubble ini relatif adalah W-shape ya, W-shape. Jadi ada penurunan lagi, gelombang kedua. Seperti itu. Kalau kita tarik lebih jauh lagi ya, di Great Depression misalnya ya. Nah, ini teman-teman. Ini juga sudah jelas ini bukan V-shape ya. Seperti itu. Tapi ada satu kesamaan yang menurut saya cukup menarik, itu adalah ini. Jadi sebelum Great Depression itu terjadi, itu ada kenaikan sekitar dari 100 ya, 200 ini ya, 200 sampai ke 300 alias naik 50%, sempat rebound 50% teman-teman ya. Terus kita lihat lagi ke .com bubble. Nah, ini juga terjadi sekitar rebound dari 8.000 ke 11.000-an, sekitar 30%-an ya, baru lanjut turun. Artinya pada saat ini bisa jadi ya turun lagi bisa. Seperti itu kalau kita melihat di .com bubble dan Great Depression. Tapi V-shape juga bisa juga. Nah, kesimpulan saya, kita akan balik ke IHSG.
Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, poin saya teman-teman seperti ini. Kita sebagai seorang investor, baiknya dalam posisi ini strategi kita bukan fokus on IHSG, tapi lebih ke fokus on emiten. Kenapa? Karena IHSG pada saat ini sedang dalam tahap bingung ya, dilematis. Dia antara mau bentuk W-shape, W-shape atau V-shape ya. Itu. Jadi kita sebaiknya nggak usah bingungkan soal itu, kita fokus on emiten aja. Kalau misalnya saham yang kita incar setelah kita hitung ternyata moves-nya masih sangat lebar, itu berarti kita bisa tetap masuk, kita tetap bisa cicil. Seperti itu ya. Jadi nggak peduli IHSG-nya mau seperti apa ya, karena nggak semua saham itu ikat IHSG. Terutama saham-saham yang masih tumbuh bagus ya, seperti di sektor kesehatan dan sektor konsumsi. Itu masih bagus-bagus grafiknya relatif ya dibandingkan dengan IHSG. Jadi fokus saja sama saham yang sudah kita incar. Itu teman-teman ya, nggak usah bingung soal IHSG, karena IHSG memang saat ini sedang bingung. Jangankan kita ya, orang-orang di luar sana, di US sana yang ahli-ahli pun masih belum bisa sepakat apakah kira-kira grafik kali ini itu V-shape atau W-shape, itu belum bisa disepakati teman-teman ya. Jadi nggak ada yang tahu masa depan seperti apa. Fokus on emiten, kawal terus perusahaannya apakah akan terus merugi dan bisa bertahan di krisis atau enggak, itu yang penting teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman suka konten seperti ini ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan jangan lupa di-share ke teman-teman semua agar teman-teman yang lainnya itu bisa mendapatkan ya wawasan baru juga ya, dan intuisi terhadap ekonominya juga meningkat seperti itu ya. Jangan lupa follow Instagram saya juga, karena di sana saya sering menuangkan ide-ide saya setiap hari ya. Mana tahu teman-teman juga bisa dapat ide investasi dari postingan saya itu ya. Oke, gitu aja episode kali ini. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.